Era Berita kembali hadir di depan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Zafira Zara, dan rekan saya, Adam Chandra, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan lainnya. Beliau juga berjanji akan merangkul semua lapisan masyarakat, baik yang mendukungnya dalam pemilihan presiden maupun yang tidak. Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh atas masa depan Indonesia. Janji tersebut tentu menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah pelantikan kemarin, gimana pendapat kamu tentang janji Prabowo untuk merangkul semua rakyat, termaksud yang tidak mendukung dia? Mengenai hal itu, menurut saya adalah hal yang tidak perlu terlalu dipermasalahkan, karena Prabowo sendiri pun memiliki banyak sekali penggemar dan pendukung yang dimana pada tahun sebelumnya, dimana Pilpres banyak sekali yang mendukung dia, tapi karena dia mengalami kekalahan pada pemilihan tahun sebelumnya, jadi banyak pendukungnya tetap mendukung dia sampai sekarang. Untuk mengenai orang yang tidak menyukai dia pada pemilihan dia menjadi presiden pada saat ini, menurut saya bukan menjadi hal yang masalah, karena Prabowo sendiri tidak terlalu memikirkan hal orang yang tidak menyukai dia. Dia akan membuktikan melalui kerja nyatanya dia, yang dimana akan dia lakukan pada saat dia menjadi presiden nanti. Seperti itu. ya kalau menurut saya sih masalah janji ya untuk merangkul itu sih sangat bagus, baik bagi saya ya. Karena memang negara kita memang dibutuhkan untuk orang bisa merangkul, tinggal bagaimana nanti realisasi bentuk rangkulannya itu betul-betul dipraktekkan atau enggak, atau hanya sebatas retorika belaka, itu aja. Menurut saya itu tidak realistis, karena Prabowo juga mengubah undang-undang untuk menaikkan Gibran sebagai kandidat calon wakil presidennya, dan untuk merangkul para rakyat yang tidak mendukungnya menurut saya susah, karena rakyat yang tidak mendukungnya banyak sekali, dan setelah dilantik kemarin juga banyak yang kontra, dan apalagi pas terpilih kemarin juga banyak isu-isu yang keluar, dan menurut saya hal yang susah bakal dilakukan buat Prabowo. Dari pelantikan kemarin juga kita sudah tahu siapa saja yang akan menjadi kabinet di kepemimpinan Pak Prabowo. Bagaimana menurut kamu terkait hal tersebut? Menurut saya kurang efektif mungkin, karena terlalu banyak kepala dan terlalu banyak menteri-menteri yang dipecah-pecah, dan sangat sulit untuk dijalani lagi nanti ke depannya. Dan yang saya bisa lihat juga banyak wajah-wajah baru sih dari para menteri yang sudah dipilih oleh Prabowo, mungkin dari teman, sahabat, kerabat, atau yang pernah bekerja langsung oleh Prabowo tersebut. Terkait hal itu, saya belum terlalu memahami ya mengenai kabinet tersebut, tapi saya berharap apapun kabinetnya, siapapun nanti yang akan duduk pada kabinet yang akan menjalani tugas ke depannya, saya berharap mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dan menjalankannya dengan baik. Ya kalau masalah kabinet yang saya perhatiin ya, memang ada beberapa menteri yang sudah dikenal ya, dan juga banyak orang-orang baru yang mungkin masyarakat belum mengenal kapasitasnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Dan yang saya agak heran kenapa terlalu banyak sebenarnya menteri itu, seperti bagi-bagi jabatan terhadap baik pendukung mereka yang ada di sebagai menteri maupun yang wakil menteri dari partai maupun non partai, seperti bagi-bagi jabatan aja menurut saya gitu. Apa harapan Bapak terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran dalam 5 tahun ke depan? Ya kalau yang saya harapkan sih supaya adanya suatu perubahan ya, karena kalau saya sebagai rakyat kecil sih, siapapun yang mimpin itu yang paling utama adalah kebijakan pemerintah untuk negaranya. Rakyat kecil belum tentu setiap orang bisa merasakan kebijakan itu, tapi bagaimana kebijakan ke depan yang bisa betul-betul bisa merubah, karena kepemimpinan itu tidak harus dirasakan saat ini sebenarnya, tapi yang bagaimana untuk mempersiapkan fondamen untuk di tahun-tahun yang akan datang. Kalau cuma untuk saat ini aja gampang, negara punya duit, bisa bagi-bagi duit, tapi untuk ke depan investasi yang paling utama bukan duit,
tapi bagaimana investasi pendidikan, moral itu bisa tertanam betul di masyarakat. Minimal pendidikan itu harus bukan SMA yang nggak jelas hasilnya, tapi minimal itu S1 itu harus itu ditanggung oleh pemerintah, seharusnya di situ. Gitu. Jadi yang bahkan jangan gampang memberikan izin tentang lembaga-lembaga pendidikan yang mana akhirnya menggerus orang sampai bingung, bahkan kualitas pendidikan itu sendiri hanya sebagai penampung orang-orang yang tidak mampu masuk ke perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Itu aja. Menurut saya salah satunya itu makan siang gratis, karena di setiap kampanyenya kemarin dia selalu ngomong makan gratis, dan itu sudah didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, dan sampai sekarang pun rakyat Indonesia berharap besar terhadap makan gratis tersebut oleh para santri dan para ibu hamil sama anak-anak sekolah, selalu menginginkan hal itu terjadi. Oke. Yang terakhir, apa harapan kamu terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran dalam 5 tahun ke depan? Ya, saya berharap semoga Pak Prabowo menjalaninya dengan baik dan menjalani janji-janjinya dia dengan tulus dan sesuai dengan keinginannya dah. Dan semoga rakyat juga bisa menerima Pak Prabowo. Apa harapan saya? Saya tidak berharap banyak, tapi saya selalu memohon juga mewakili rakyat Indonesia supaya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dapat melakukan dan melaksanakan tugas dengan baik. Apapun yang terjadi, baik orang yang tidak menyukai atau menyukai Bapak Prabowo, tetap melakukan bagiannya dengan baik. Dan karena apapun yang kita lakukan selagi itu bisa berdampak, apalagi kita seorang pemimpin, ketika kita bisa menjadi pemimpin yang baik, orang akan pasti akan berpikir juga bahwa Presiden Prabowo dan Gibran itu adalah presiden yang baik untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, setelah resmi dilantik sebagai presiden pada Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinet pada malam harinya. Sementara itu, pelantikan menteri dijadwalkan berlangsung pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024 di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat. Seusai pelantikan, pada malam harinya, Presiden Prabowo mengumumkan susunan kabinet barunya yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Pelantikan menteri dilaksanakan pada Senin 21 Oktober 2024 pagi, diikuti oleh pelantikan wakil menteri pada sore harinya. Setelah itu, para menteri dan wakil menteri akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang pada tanggal 23 hingga 27 Oktober 2024. Beberapa hari sebelum pelantikan, Presiden Prabowo telah memanggil lebih dari 100 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan kekediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta, serta memberikan pembekalan di Hambalang Bogor. Prabowo juga melibatkan beberapa tokoh ekonomi nasional seperti Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta menteri kabinet sebelumnya termasuk Agus Gumiwang, Erick Thohir, dan Sri Mulyani untuk membahas peran mereka dalam pemerintahan baru ini. Kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SEMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Adam Chandra dan rekan saya Zafira Zara beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.